dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk menambah berkah acara ini, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh adik kami Salsabila Wardani. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allaha war Rasul fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, pembacaan Fatihah-Fatihah dan Salatun Nahdatain yang akan dipimpin oleh Ayahanda Al-Ustaz Haji Muhammad Jauhari. Kepada beliau kami silahkan. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang muliakan, untuk lebih barakahnya acara kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama awali dengan pembacaan Salatun Nahdatain sekali. Namun sebelumnya mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sairi ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim al-kirami ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa li sahibil hizbi maulana abul madaris wal masajid muassisu nahdatil watan al-maghfurullah Syekh Muhammad Zainuddin ibn Abdul Majid al-Qansuri al-Mashhuri al-Ampanani wali usulihi wali furu'ihi wali muhibbihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Li jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'il 'arifin wal walidina wal masyayikhina wal nahdiyina wan nahdiyat ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, Tartilul Quran, masing-masing 10 ayat terakhir dari juz 1, 2 dan 3 oleh adik-adik kami calon wisudawan Lembaga Tahfizul Quran Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Watan Sepit. Kepada adik-adik santri calon wisudawan kami silahkan.
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده
فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم
ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Acara kelima, pembacaan surat keputusan pengurus pondok pesantren tentang penetapan nama-nama wisudawan tingkat 1, 2, dan 3 juz santriwan santriwati El-Haki Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Wathon Sepit oleh Al-Ustaz Abdul Ghani Kiha SPDI. Kepadanya disilahkan. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa ashabihil kirami ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak dari Kasih Pontren Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur yang alhamdulillah berkesempatan hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan muliakan juga Ketua Umum Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Wathon Sepit, Ayahanda Haji Ismail Husni, alhamdulillah juga berkenan hadir di tengah-tengah kita dengan segenap jajarannya. Kemudian pengurus Pondok Pesantren yang juga sama-sama kita hormati, kemudian segenap para asatizah, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap jamaah dan anak-anak kami santriwan santriwati. Tidak terlupakan juga Akanda Sekretaris Kecamatan, yang beliau juga termasuk bagian dari pengurus LPTQ tingkat kecamatan. Alhamdulillah berkenan hadir juga di tengah-tengah kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini berikan kami sedikit waktu untuk kami sampaikan surat keputusan yang memuat tentang nama-nama wisudawan dari semua anak-anak kita yang berhak untuk diwisuda pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Pengurus Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Wathon Sepit nomor 001/SK/Pontren Al-Amin /NW/3 tentang nama-nama wisudawan tahfiz Al-Quran dari tingkat 1, 2, dan 3 juz, tentang nama-nama wisudawan tahfiz Al-Quran sekali lagi dari tingkat 1, 2, dan 3 juz santriwati El-Haki Pontren Al-Amin Nahdlatul Wathon Sepit tahun 2023. Menimbang poin A, bahwa proses pembelajaran santri-santriwati El-Haki Pontren Al-Amin Nahdlatul Wathon Sepit tahun 2023 telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dan telah berhasil menyelesaikan hafalannya sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Maka kegiatan ini perlu dilakukan untuk mewujudkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Poin B, bahwa nama-nama yang akan ditetapkan patut dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diwisuda. Mengingat bahwa kegiatan wisuda sangat dipandang perlu sebagai bentuk apresiasi
kepada santri-santriwati yang telah menghatapkan hafalan Al-Qur'annya sesuai dengan tingkatnya masing-masing, memperhatikan hasil pelaksanaan rapat Dewan Asatiz tahun Dirosah 2023 tentang nama-nama santri-santriwati yang akan diwisuda pada kesempatan hari ini. Memutuskan, pertama, menetapkan nama-nama wisudawan, wisudawati, santri-santriwati LHQ Ponpes Al-Amin Nahdlatul Ulama Sepit tahun 2023 sebagaimana yang termaktub dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, mengucapkan selamat dan sukses serta selamat berjuang kepada nama-nama sebagaimana dimaksud pada butir 1 dengan iringan doa semoga mendapat ilmu yang barokah dunia akhirat dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan peninjauan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sepit 16 Maret 2023. Pengurus Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Ulama Sepit, Ketua Bapak Haji Lalu Muhammad Adnan SAG sudah ditandatangani, Sekretaris Abdul Ghani KH SPDI sudah ditandatangani, mengetahui pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Ulama Sepit sudah ditandatangani dan stempel basah. Selanjutnya, lampiran surat keputusan pengurus Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Ulama Sepit nomor 001-SK-Pontren Al-Amin _NW-3 Romawi _2023 tentang nama-nama wisudawan tahfizul Quran dari tingkat 1, 2 dan 3 juz santri-santriwati LHQ Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Ulama Sepit tahun 2023. Pertama, wisudawan tingkat 1 juz santriwati atas nama Anissa Rahmawati binti Salim Irawan Hadi, alamat Gerumpung. Yang kedua, santriwati atas nama Amelia Mulyani binti Mustaqim, alamat Kondok. Tiga, santriwati atas nama Inayatus Solihah binti Harun Ar-Rasyid, Sepit. Yang keempat, santriwati atas nama Nikmatus Sania binti Jumasih, alamat Kondok. Yang kelima, santriwati atas nama Putri Alea Merliana binti Rustam Effendi, alamat Gerumpung. Yang keenam, santriwati atas nama Raniatus Solihah binti Mustamin, alamat Kondok. Yang ketujuh, santriwati atas nama Siti Mufidah Hasmi binti Hasmuni SPD, alamat Gerumpung. Yang kedelapan, santriwati atas nama Siti Sobrina Jamilah binti Muhammad Joini KHSHI, alamat Sepit. Yang kesembilan, santriwati atas nama Meila Haira Nur Apni binti Apipudin Adnan, alamat Sepit. Kemudian poin yang kedua, wisudawan tingkat 2 juz. Pertama, santriwati atas nama Anjun Istianinda binti Abdul Hamid, alamat Sepit. Yang kedua, santriwati atas nama Hanifah Sungsang Ramadhani binti Khairul Hadi SPD, alamat Kondok. Yang ketiga, santriwati atas nama Rafida Farhatin binti Hasan Mazini KH SPDI, alamat Sepit. Poin ketiga, wisudawan tingkat 3 juz. Yang pertama, santriwati atas nama Aulia Kotrun Nada binti Abu Sujaiyah KHSH, alamat Lekor Janepria. Yang kedua, atas nama Suharni binti Irah almarhum, alamat Sepit. Yang ketiga, santriwati atas nama Salsabila Wardani binti Abdul Ghani KHSPDI, alamat Kondok. Ditetapkan di Sepit tanggal 16 Maret 2023. Pengurus Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Ulama Sepit, Ketua Bapak Lalu Muhammad Adnan SAG telah ditandatangani, Sekretaris Abdul Ghani KHSPDI telah ditandatangani, mengetahui pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Ulama Sepit Bapak Lalu Muhammad Kamil Abu Bakar telah ditandatangani dan stempel basah. Sebelum kami tutup, perlu kami permaklumkan bahwa
sebagian besar dari santriwan-santriwati kita yang lain yang tidak diwisuda pada hari ini pada sebenarnya telah menghatamkan juz 30 yang kita kenal dengan juz amma. Tapi aturan main di lembaga kita, juz amma adalah salah satu syarat wajib baru boleh melanjutkan ke juzuk pertama dan selanjutnya. Oke, untuk dimaklumi oleh segenap jamaah. Demikian yang bisa tiang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, prosesi penyematan dan pemberian syahadah kepada para wisudawan tingkat 1, 2, dan 3 juz oleh Bapak Pengurus Lembaga Hifzul Quran Kabupaten Lombok Timur atau penjabat yang mewakili, didampingi oleh Bapak Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Wathon Sepit. Kepadanya disilahkan. Pertama, anak kami atas nama Anissa Rahmawati, okay? Mohon untuk berdiri. Langsung akan dilakukan penyematan. Didampingi Bapak. Langsung dengan pemberian. Mohon dokumentasi. Kemudian yang kedua, anak kami atas nama Amelia Mulyani, silahkan maju. Amelia Mulyani. Yang ketiga atas nama Inayatus Solihah. Maju. Mana Inayah? Maju. Selanjutnya atas nama Nikmatus Sania. Selanjutnya atas nama Putri Alia Merliana. Selanjutnya atas nama Rianiatus Solihah. Berikutnya atas nama Siti Mufidah Hasmi. Selanjutnya anak kami atas nama Siti Sobrina Jamilah. Selanjutnya anak kami atas nama Meila Heira Nur Afni. Pindah ke juzuk 2 yang pertama atas nama Anjun Istianinda.
Selanjutnya anak kami atas nama Hanifah Sungsang Ramadhani. Berikutnya anak kami atas nama Rapida Farhatin. Pindah ke juzuk 3. Pertama anak kami atas nama Aulia Kotrun Nada. Selanjutnya anak kami atas nama Suharni. Kemudian yang terakhir anak kami atas nama Salsabila Wardani. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Hafiz Quran. Semua santri disilahkan untuk berdiri.
selanjutnya sambutan. Sambutan pertama oleh pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Wathon Sepit kepada Ayahanda Bapak Haji Ismail Husni. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihimul kirami ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak yang mewakili Kakan Depak Lombok Timur berserta pendampingnya, kemudian seluruh rekan-rekan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Wathon Sepit yang kami hormati, segenap pengurus tahfiz yang pada hari ini membuktikan kreativitasnya, bahwa pada sore hari ini kita bisa melihat hasil kerja selama setahun ya dari pengurus tahfiz. Alhamdulillah, selamat. Kemudian puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini memberikan kita kesempatan, keringanan langkah untuk bisa bersama-sama hadir di sini menyaksikan wisuda para tahfizah yang sore hari ini berhasil mencapai 1 sampai 3 juz hafalannya. Salawat dan salam mari kita layangkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Sepit ini senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitasnya, dan kita berharap setelah pada sore ini kita menyaksikan anak-anak kita, cucu-cucu kita diwisuda karena berhasil menghafal sampai 3 juz. Semoga tahun depan di bulan yang sama kita juga mampu mewisuda lebih banyak lagi dan hafalannya lebih banyak lagi. Mungkin tidak hanya 3 juz tapi bisa sampai 5, 6 dan 30 juz. Dan tahun depan kita paksa ada hafiznya, jangan hafizah aja. Tahun depan harus ada yang bisa menghafal sampai 3 juz. Yang laki masa kalah sama perempuan? Ya, jadi ini barangkali para pembimbing dan orang tua perlu juga memperhatikan anak-anaknya agar hafalannya lebih ditingkatkan dan lebih banyak lagi. Karena ke depan ya, siapa yang menghafal Al-Quran 30 juz insya Allah hidupnya akan mudah. Itu janji Allah. Jadi janji Allah. Dan ini kita harapkan para pengurus juga untuk
menjaring lebih banyak lagi para calon-calon tahfiz dan tahfizah kita yang bisa mondok di sini dan yang bisa serius mengikuti seluruh pelajaran. Kemudian tidak hanya itu, kami juga dari pengurus yayasan meminta kepada para pengurus tahfiz maupun ya pengurus harian ke bawah pondok pesantren kembali memarakkan pondok pesantren dengan lebih banyak lagi yang mondok di tempat kita ini. Jadi seperti tahun lalu hampir tidak cukup tempatnya, dan tahun ini kita berharap lebih banyak lagi. Kalau tempatnya tidak cukup ya kita bangunkan lagi tempat yang baru. Jadi itu tantangan kepada para seluruh pengurus sehingga pondok pesantren ini semakin marak dan semakin marak dan semakin maju dan semakin maju. Kemudian kepada seluruh tahfizah yang sudah dikalungkan tanda wisuda, kami ucapkan selamat. Jangan puas sampai di sini karena baru 3 juz, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalau dalam 1 tahun mampu 3 juz, barangkali 1 tahun berikutnya 6 juz bisa diwisuda. Jadi ini barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh Bapak Kepala Seksi Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur kepada Bapak Haji Makinuddin SAG, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Sepit, yang hari ini selama ini tiang hanya membaca berita beliau, melihat foto dan berita beliau di Lombok Pos. Dan hari ini pertama kali tiang ketemu nih Pak Ketua, luar biasa, senior jurnalis itu, bersama jajaran termasuk ada Ketua Harian Pak Lalu Kamil yang selalu kita terus berkoordinasi terkait dengan masalah pondok pesantren. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak pembina atau pengasuh pondok pesantren, Bapak Ibu wali santri santriwati yang alhamdulillah pada sore hari ini telah diwisuda santri atau putri-putri Pelungguh, karena belum ada putra, jadi putri-putri Pelungguh yang diwisuda gitu. Dan yang saya banggakan, cintai adik-adikku para santriwati yang alhamdulillah sudah diwisuda. Tadi kita sama-sama saksikan 1, 2 sampai 3 juz. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di sore hari ini walaupun dalam suasana mendung bahkan hujan yang begitu besar, alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka kita mengikuti kegiatan yang sangat penting di dalam pembelajaran Al-Quran, yaitu rangkaian wisuda tahfiz Al-Quran untuk putri-putri kita, baik yang 1 juz, 2 juz dan 3 juz. Mudah-mudahan kita berharap kehadiran kita semua ini menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam
Tak bosan-bosannya kita curahkan ke junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya selalu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ketua, pengurus, Bapak Ibu, adik-adikku yang berbahagia, alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama menyaksikan proses wisuda tahfiz Al-Quran yang diawali dengan bacaan-bacaan yang sudah dihafalkan oleh anak-anak kita, adik-adik kita. Tentu kita sangat bersyukur karena di pondok kita alhamdulillah telah bahkan sudah kita sama-sama menyaksikan hasil dari perjuangan para pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin terkait dengan tahfiz Al-Quran seperti yang sama-sama sudah kita saksikan. Dari 246 pondok pesantren, 2.500 lembaga pendidikan Al-Quran, dan 500 madrasah diniyah ta'miliyah yang menyelenggarakan pendidikan Al-Quran, Pondok Pesantren Al-Amin menjadi salah satu pondok yang alhamdulillah aktif memberikan tambahan pembelajaran berupa tahfiz Al-Quran. Dan tentu kami di Kementerian Agama merasa bersyukur dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pondok Pesantren Al-Amin yang telah sukses menyelenggarakan program tahfiz Al-Quran walaupun baru kita sama-sama menyaksikan 1, 2, dan 3 juz. Mudah-mudahan ke depan Pondok Pesantren Al-Amin akan mampu melahirkan hafiz-hafizah yang tidak saja 1, 2, atau 3 juz, bahkan akan nanti menjadi 30 juz. Itu harapan kita. Dan tentu semua itu akan bisa terlaksana, akan bisa terrealisasi apabila kita bekerja sama antara pengurus pondok pesantren dan pelungguh selaku wali santri, dan terlebih-lebih adalah selaku kita selaku pendidik atau pengasuh yang ada di pondok pesantren. Oleh karena itu sekali lagi atas nama Kementerian Agama kami mengucapkan selamat dan sukses kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang telah mampu diwisuda baik 1, 2, ataupun 3 juz. Tentu kita berharap ini adalah bukan dari akhir perjuangan kita untuk melafazkan atau menghafalkan Al-Quran, tetapi ini menjadi tolak awal dari bagaimana kita akan mampu menambah hafalan-hafalan kita terhadap Al-Quran yang sama-sama kita cintai dan alhamdulillah menjadi pedoman hidup kita selaku umat Islam. Dan selamat juga kami sampaikan kepada Pondok Pesantren Al-Amin yang telah mampu menghadirkan kita semua, yaitu program tahfiz Al-Quran. Mudah-mudahan ke depan juga akan lebih baik dari apa yang kita saksikan pada sore hari ini. Dan selamat juga yang sampaikan kepada Bapak Ibu wali santri dan santriwati yang tadi sudah sama-sama kita saksikan, luar biasa. Baru saja kita menyaksikan anak-anak kita hafal 1, 2, dan 3 juz, apalagi dia hafal sampai 30 juz. Betapa bahagia kita selaku orang tua. Oleh karena itu beruntung pelungguh semua yang telah menyerahkan, mempercayai Pondok Pesantren Al-Amin untuk diberikan amanah dalam rangka mendidik anak-anak kita menjadi insya Allah menjadi generasi-generasi yang Qurani, yang insya Allah ke depan kalau anak-anak kita, adik-adik kita telah menjadi hafiz-hafizah, insya Allah kalau masalah dunia insya Allah tidak perlu kita ragukan. Kalau kita menghafal Al-Quran ibarat kita menanam padi. Kalau kita sudah nanam padi maka rumput-rumput juga akan tumbuh. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu sekali lagi kita mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu wali santri yang telah ikhlas mungkin menyerahkan, memberikan kepercayaan kepada Pondok Pesantren Al-Amin
untuk dididik putra-putri Pulungguh sehingga akan menjadi hafiz-hafizah. Dan harapan kita juga tentu seperti yang disampaikan tadi oleh pengurus, ke depan bukan lagi santri-santri saja, santriwati saja, tetapi insya Allah akan kita saksikan nanti putra-putra kita juga akan tampil di hadapan kita untuk menyerahkan hafalannya, apakah itu 1 juz, 2 juz, bahkan lebih dari 3 juz. Kalau tadi kita hanya menyaksikan putri-putri kita, tentu bisik-bisikan dari Bapak Ketua Harian tadi, bingung juga kenapa kok sekarang itu banyak putri-putri yang hafal Al-Quran sementara yang laki-laki belum. Mungkin metodenya mungkin nanti akan dikaji oleh Bapak Ketua Pengurus sehingga ke depan tidak hanya kita menyaksikan putri-putri kita, tapi akan lahir juga putra-putra kita hafiz. Tidak saja hafizah, tapi akan muncul hafiz Al-Quran. Itu harapan kita. Dan terakhir, harapan kami di Kementerian Agama, karena program tahfizul Al-Quran sudah berjalan, dan tentu harapan kami juga nanti kalau ini sudah sukses sampai 30 juz, maka tidak hanya kita cukup sampai tahfizul Al-Quran, tetapi kita juga akan perkuat adik-adik kita, santri-santri kita untuk mengkaji kitab-kitab kuning sehingga akan lengkap, tidak saja hafal Al-Quran tapi juga mampu memberikan penafsiran-penafsiran Al-Quran lewat ilmu yang dimiliki, yaitu melalui bacaan kitab kuning. Itu harapan kita ke depan. Terus yang paling akhir kami sampaikan kepada pengurus bahwa saat ini di Kementerian Agama telah membuka program bantuan pondok pesantren dan lembaga pendidikan Al-Quran. Banyak sekali jenis bantuan-bantuan yang ada di situ. Tapi salah satu dan wajib harus diikuti oleh pengurus pondok adalah masuk melalui sistem informasi bantuan Pak. Jadi harus masuk lewat Simba. Jadi tidak ada lagi pola-pola kerja tradisional yang hanya mengantarkan proposal-proposal, tidak ada sekarang. Tetapi saat ini pengurus pondok harus aktif memainkan jari-jarinya untuk mengirim pesan-pesan bantuan melalui aplikasi Simba. Tidak ada lagi sekarang kita akan bersentuhan, termasuk rekomendasi sudah tidak ada. Mungkin kalau proposal itu sudah masuk di generasi kita yang dulu, tetapi sekarang sekali lagi ketika pondok pesantren Al-Amin ingin mengajukan bantuan, maka harus masuk melalui sistem informasi bantuan atau Simba. Dan mudah-mudahan pondok pesantren Al-Amin akan ikut juga berpartisipasi untuk mengajukan bantuan, sehingga mudah-mudahan pondok pesantren kita akan mendapatkan bantuan dari pusat, apakah itu untuk asrama, apakah itu untuk digitalisasi, sanitasi, dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses. Mudah-mudahan tahun depan akan lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, pengajian majelis taklim sekaligus doa penutup, disampaikan oleh Al-Ustaz Lalu Muhammad Ade Ilham Bakri KHMA. Kepada beliau kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati dan muliakan Ninida, Ketua Umum Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Watan Sepit, Ninida Haji Ismail Husni, mata'anallahu bituli hayatihi, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Kasih Pontren Kemenak Lombok Timur yang sempat hadir beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak-bapak Dewan Guru Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Watan Sepit. Kita doakan beliau-beliau semua guru-guru kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatal abrar. Allah panjangkan usia mereka dalam ketaatan fi taatillah wa rasulih. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sampun icanin pelungguh tiang paice nikmat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berbahasa, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasanya tiang pelungguh niki hukumnya wajib bukan sunnah untuk bersyukur. Bersyukur niki hukumnya wajib setiap malam dan setiap hari, dari mulai pelungguh tiang lahir sampai era pelungguh tiang bilin bumi niki. Nabi sebabnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berbahasa paling tidak arak dua sebab kembek saaran syukur niki jari wajib. Yang pertama adalah bisababi hujumin ni'mah, bahwasanya desida Allah tidak pernah berhenti dari pelungguh tiang niki baru lahir sampai meninggal dunia mencucurkan, melimpahkan rahmat nikmatnya kepada pelungguh tiang. Yang kedua adalah bisababi indifa'in niqmah, bahasa Imam Nawawi, bahwasanya di setiap 24 jam dari pertama lahir sampai meninggal dunia, Allah tidak pernah melepaskan penjagaan pemeliharaannya sehingga tiang pelungguh terhindar dari nikmah. Nikmah niki lawan daripada nikmat. Mawanan niki harusnya semakin besar umur, semakin bertambah umur, semakin tua, semakin dewasa, bapak-bapak, ibu, harusnya pelungguh tiang semakin pandai, semakin bisa bersyukur. Lagu makin niki kebalik jaga ibu-ibu. Bu, ngantok deh. Makin niki banyak yang terbalik. Justru semakin tua semakin ingkar akan nikmat Allah, sehingga lahirlah istilah STNK, ibu-ibu. Ikan di STNK sudah tua nakal kembali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makin niki pelungguh tiang hadiri acara yang sangat mulia, yakni wisuda daripada bija jari bayi baluk pelungguh tiang, ari-ari tiang niki. Nikilah dalam rangka apresiasi. Acara niki tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan yang Allah sudah janjikan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan Al-Qur'annya. Makin niki kan cuma sekedar selempang, ibu-ibu, hanya sekedar plakat saja. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala besok ada kemuliaan yang jauh lebih besar daripada apa yang diberikan pada hari ini. Alhamdulillah. Dalam Al-Qur'anul Karim di sini Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Bahasa Indonesia Allah, ibu-ibu,
bahwasanya arak telu perkara telu hal le bawon dunia niki sak lamun dengan niki berkorban, lamun dengan niki fokus oleh telu hal niki, janji desida Allah dengan niki nenten yang merugi era oleh jelo kiamat. Napi telu perkara niki sak pertama adalah yatluna kitab Allah, dengan yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mengkaji Al-Quran. Inilah janji Allah, orang-orang model marak niki orang-orang yang tidak akan pernah merugi. Semua pengorbanannya, adik-adik niki mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan bahkan masa-masa kanak-kanaknya. Itu semua tidak akan rugi, Allah akan ganti dengan keuntungan berlipat. Tijaratan lan tabur, kata Allah dalam Al-Quran, seperti jual beli yang tidak mengenal kata rugi. Lamun pelungguh jual beli lepakan, kadang untung kadang rugi, tertunda-tunda ibu-ibu. Lagu lamun dengan berjual kanca di sida Allah, bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, tidak ada kata rugi. Yang kedua adalah orang-orang yang mendirikan solat. Yang ketiga adalah orang-orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fokus yang pertama bahwa yatluna kitab Allah, orang-orang yang mengkaji, mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur Al-Quran. Di sini paling tidak arak telu pihak bapak-bapak ibu-ibu. Saya mau limpahan kemuliaan. Pihak yang pertama adalah muallim, guru para asatis ustazat sak ngajah ngaji niki. Nikilah beliaulah mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran. Pantaslah Allah akan menjanjikan kepada para muallim kelimpahan rahmat maghfirahnya kelak di yaumil akhir. Yang kedua adalah pihak bijo jarim pelungguh sak ngapal niki, tulab tolibat niki, hafizah niki. Nikilah pihak kedua yang Allah janjikan mendapatkan kemuliaan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nikilah sebabnya dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah, Al-Imam Ahmad Al-Hashimi menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Bahwasanya sebaik-baik manusia lek bawon bumi niki bapak-bapak ibu-ibu adalah dua model dengan saya niki. Sak pertama adalah dengan sak berajah Al-Quran niki manusia paling solah sak lampak oleh bumi desida Allah. Sak kedua adalah dengan sak ngajahan Quran. Niki nggih alhamdulillah pelungguh tiang termasuk dalam bagian niki. Sak ketelu pihak sak ketelu saya mau limpahan maghfirah, keutamaan, kemuliaan Al-Quran adalah walidut tullab wat talibat. Ibu-ibu, bapak-bapak sak jari wali hafiz-hafizah niki. Nggih? Tidak ada satu orang hafiz kecuali di belakangnya ada doa ibu yang selalu menengadah tangannya. Tetunda-tunda ibu-ibu. Tidak ada satu pun orang sukses kecuali di belakangnya ada bapak-bapak yang berkeringat di bawah terik matahari mencari nafkah yang halal untuk anak-anaknya. Betul atau tidak? Tidak ada satu anak pun yang sukses kecuali karena ibu dan bapaknya selalu mendukung. Pantaslah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang tua kelak akan mendapatkan kemuliaan sebab kemuliaan yang diperoleh oleh anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam endah berbahasa bapak ibu-ibu, adibu auladakum ala thalathi khisalin. Oh bapak-bapak ibu-ibu para orang tua, ajahan bija jari bayi baluk pelungguh telu perkara telu hal sebelum pelungguh ajahan bija jarim pelungguh niki sak lainan. Niki pesan Nabi. Nabi telu perkara sak harus teajahan berjulu tipak bija jari bayi balik pelungguh tiang. Pertama adalah hubbi nabihi, aden kenal cinta kangen tipak Nabi Rasul.
Makin niki ibu-ibu salah sin sogokan bijo jari. Api sing kenal pemain sinetron. Tatuna-tun deh ibu-ibu. Pemain sinetron, aran acting, aran asli beh enggak tahu. Wan bercerai artis dia. Aran sini pertama, kedua, ketelu beh enggak tahu si ibu-ibu. Ya sin ajahan bijo jari. Nggih. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbahasa, pertama adalah mengenal dan cinta pada Nabi. Yang kedua adalah hubbi ahli baitihi. Tiang pelungguh ajahan bija jari bayi baluk niki aden kenal endah cinta kangen tipa para sahabat, para keluarga Nabi. Ada yang kenal cinta kangen tipa para tuan guru, para ulama, para asatis sebelum mereka mengenal cinta kepada yang lainnya. Dan yang ketiga bapak-bapak ibu-ibu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, adik pelungguh tiang niki ajahan bija jari qiraatul Quran. Adik genem baca Quran. Nabi sebab fa inna habalatul Quran ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi yauma la zilla illa zilluh. Bahasa Indonesia Nabi. Sangat dengan sa genem baca Quran era yang terkumpulan kanca Nabi Rasul di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh engkau dek niki julu bapak ibu-ibu. Ajahan abata berjulu daripada ABC. Nikilah fitrah manusia. Sila pelungguh cerminan bija jari. Jelapan sebut A, ba, ta ketimbang A, B, C, tetu atau ndek. Itulah fitrah manusia. Jadi ajarkan dulu abata, jangan ABC. Abata berjulu. Nah, barat sabda Nabi baru niki. Niki sak paling utama, niki paling julu. Nggih, engkah sak pada nyesal, wah sak balik pun nyesal. Barat kisah ibu. Arak dengan do laun si daya. Arak pupuk pasangan suami istri, pasutri. 50 tahun merari. Nggih, berduaan anak arak 5, arak paling kocek umur 7 tahun. Bok anak niki sampai 7 tahun niki lalu mandi jog jeding. Kama jeding mandi pun solo nyanyi. Napi nyanyian Tala'al badru alaina, nyanyi bijajarin ni dalam jeding. Terengah isi ama antu luah. Sili lalu ama. Jarak pelai jog jeding, buka jeding rempes si anak sampai ngaroh. Kembek rempes si ama niki kurang ajar kamu saya biajah baca Quran dalam jeding det kanggo bahasa nama. Nggih, ngaroh kanak niki ibu-ibu akhir pelai tipa ina ngelapor ngadu kembek tempuk si amak kembek pun dengaroh tempuk si amak teparan ke ngaji dalam jeding. Padahal tiang nyanyi nak bahasa kanak kocek niki. Napi si nyanyian menu Tala al badru alaina. Oh simparane ayat Quran balik si bapak itu. Iya balik. Akhirnya pergilah ibunya niki ke bapaknya. Kembek bapak pelungguh empuk bijajarin. Lasing kanak niki ya baca Quran dalam jeding bahasa bapak. Oh bapak ndek baca Quran bijajarin dan niki ya nyanyi syair Tala al badru alaina. Syair niki adalah syair saat terbaca isi kaum Ansor nyangken saat sambut Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi bahasan bapak niki jarin dek niya ayat Quran dia. Dek niya bahasan ibu niki. Segerah dek iya, dek niya bapak. Akhir bapak-bapak niki ibu rokok lek kursi suruh tu kesangket merenung mengaroh. Keserminan si sebinian bapak angkat dengaroh pelungguh. Ngaroh saat terperingat si sebinian dek bahasan bapaknya. Ngaroh nyesel sak empuk bijajarin ndek bahasa. Kembek depan ngaroh menu. Meni bahasan bapak. Oh, aku tangis sendiri ke bahasa. Ternyata terung dah setahun karena sembayang. Yusik pek jadi ayat Tol al badru alaina bahasa. Tol al badru alaina. Masya Allah tabarakallah. Ayah dengone mu seninan karing ngaroh ibu-ibu.
Nah, kamu ngaruh karing dia. Aku tangis diri kendah. Napi si tangisan. 50 tahun karan merari kanja sida nanek tahun sida sebangak niki bahasa. Masya Allah, nggih. Semai tiap dengan sembahyang tenak berjamaah ieu doang bahasa nekaka. Sembahyang mesak-besak bae khusuan bahasa. Ternyata dengan beayat si tola al-badru. Nggih, niki bapak-bapak, ibu-ibu. Nggih, nauzubillah. Ibu-ibu juga jangan seperti niki. Ibu-ibu nu arah itu bar si timu niki. Arah ibu-ibu biasa demen lalu mboyo sinetron. Tatun deh ibu-ibu. Lamun dia kena tetu bijajah dah. Nggih, tetu. Sinetron niki biasa mulai maghrib kan? Betul atau tidak? Betul. Arah ibu-ibu niki ia fanatik lalu juk sinetron. Akhir dimen datang mengebang maghrib dengan sembayang nia bayi remote TV. Akhir umboyo TV. Penyala TV ibu-ibu niki. Nggih, umboyo sinetron. Ni neng kejep-kejep penentang. Si umboyo sinetron. Dah akan sponsor dia salin-saline. Takut lalu ensak kembilinan episode sinetron. Kemayan si umboyo ibu-ibu niki. Akhirnya karing seberat nise nggih oleh Masjid Wah Tarhim nyerepak ibu-ibu niki bait jog jeding wudu bait sejadah bait mukenah pun kelah sejadah lek julun TV lek julun TV itu kelah sejadah si ibu-ibu niki akhir mun sembahyang Allahu Akbar mau 2 rakaat sembahyang maghrib karing serakaat mu datang bijajarin kode nggih kode bijan datang meserieu salaminan dengan toa yang kesembahyang julun TV yang senyala bahasa anak niki ya Allah saya bayar penyadak TV ndek ketahuan dengan sembahyang pepe bahasa nggih umbai teremot niki si bijen sakocek niki ibu-ibu pun mati TV niki mu refleks ina niki nyurak ina apura nini paputuan nggih nyurak api unin nyurak ibu niki anak brong bahasa angka yang mati ang TV dia surak ke anak ibu akhir anak satu surak polos berjawab oh si demu EP mu iya ina perangke EP sembayang bahasa nggih aro kamu dua-dua bahasa nina pun penyalai milik TV niki pun tulak melanjutan sembayang sah natun de ibu sah natun de sembayang ngeraos tidak sah nggih ada kalam ada ucapan di situ kullu ma yubtilu bihas shalah jangankan satu paragraf satu kalimat satu kata satu huruf saja yang punya makna ia terucap batal sembahyang pelungguh dia. Pelaginya kena anak berong malik. Naudzubillah. Bapak-bapak ibu-ibu rahimani wa iyyakumullah. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam berbahasa alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirum bihi ma'as safaratil kiramil bararah dengan sak berajah Quran ngaji Quran mahir lancar tan baca Quran niki janji desida Allah ya ante kumpulan kance para nabi para rasul walladzi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'u fihi lagu bagi dengan sande mampu baca Quran betak-tak begak-gak wa huwa alaihi syakun lagu dengan niki dakan begak-gak betak-tak bedowen kemelek berajah ngaji Quran lahu ajron maka bagi dengan niki 2 pahala nabi niki Al-Imam An-Nawawi menjelaskan ajrun bikiraatiha pahala sak pertama saya ngak mau pahala baca Quran dakak sak begak-gak
Sakadua ajrun lima syaqqatiha, pahala sehingga ensak berat ngaji Al-Quran. Sehingga dengan lamun dek lancar ngaji Quran ibu-ibu, biasen berat milih ngaji. Satu nadon dek adik-adik, buktikan nanti di bulan suci Ramadan, sabajang-bajang tadarus Al-Quran. Okay? Samula dek tahu ngaji, serep-serep masjid din seman. Begak. Lagu kanak-kanak bajang salancar ngaji, weh, penuh masjid napi lagi narak dara niki saya bajang-bajang niki. Jumatin sampai subuh ngaji. Semangat, sem gembir, sengan salah lancar. Jadi dengan begak-gak kurang lancar baca Quran, cobaannya lebih besar. Nikalah sebabnya maka dia mendapatkan pahala dari sebab beratnya membaca Al-Quran niki. Nggih. Pau-pau tiang dendek minda, nggih, dendek risau, dakat dek melancar ngaji berajah baik. Maut pelungguh dua pahala. Pahala baca, kanca pahala sak berat baca Quran. Nggih. Tajah mendeng ngajah si wain-wain pelungguh niki, nggih, bije-bije pelungguh. Insya-Allah lancar pada ngaji, nggih. Mara cerita narak papu-papu berajah ngaji ibu-ibu. Papu-papu berajah ngaji. Tajah si wain masih kocek wain nggih. Melet lalu antau ngaji papu niki. Tapi bahasa wain ni papu lamun arak dua telun le atas ye aran qa. Lamun arak sekek terbuka ye aran ka. Ulin tajah si bain sama si kocek niki. Coba papu qa uni. Ka uni papu. Qa ka uni papu. Qa papu ka bain uni. Kerasan dia. Ara kana kocek musiku te papuan. La nyekut no nim papuan. Apa kena la nyekut nyeko kadun. Apa tajah nyeka doang ni. Model saja ya. Berajah meskipun sudah berumur jangan malu. Marabasan al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh dalam syairnya, besar kepala takut teguran. Jangan sampai seperti niki. Nggih? Merara cerita nih ibu-ibu. Ibu-ibu. Ara ceriten bapak-bapak laik demen bajang ia tele lalu. Dengan batur lalu ngaji dia main pelecon doang gawe. Batur sembahyang tarawih ni mercon doang gawe. Akhir demen belik demen toa dia nuah berajah ngaji dia tahu ngaji. Mul lalu mau rezeki lalu haji. Ule-ule haji aran masyarakat Sasak niki kan tersuruh doang jadi imam. Bait berkah Mekah bahasa. Nggih. Mu dengan niki sugun usang nyet suruh jadi imam. Lagu untung satu suruh jadi imam niki sembahyang asar ibu-ibu. Singkat cerita akhirnya bapak-bapak niki maju. Nggih. Masih jua sembahyang asar di narak suara sir. Dia rengah masih jua si jamaah maju. Maju bapak-bapak niki jadi imam. Lancar, jadi imam selesai. Karingnya zikir. Kebetulan girang milu zikir lalu tahlilan. Tahun pimpin dengan zikir. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Karing papahnya berdoa. Bingung den wah bae apalan setengah sepeleng doon den narasin apa. Enggak puru gawe tu tengah bangket doang. Nggih, lalu nenggala. Akhir napi saarak le ulun ieu sing sugulan. Tenggala doang sim pikiran. Berdoa bapak-bapak niki ibu. Allahumma tenggalana wa sampina wa pecutana wa awuttana. Ya, bahasa berdoa masya-Allah. Unulek bapak-bapak niki. Mun ketuan si sepuh jamaah samilu sembahyang berjamaah niki. Bapak tuan, doa napi si berdoa baru niki. Ke lain unin, tumben ngerengah bahasa jamaah. Kamu lah lebih paham bahasa tuan niki. Ya doa dia rengah ke Masjidil Haram bahasa. Masjidil Haram tu ngau tenggalana wasampina. Masya-Allah tabarakallah. Anikilah bapak-bapak ibu-ibu. Maka selagi masih muda, masih kecil-kecil marak bija jari bayi baluk pelungguh niki, ajarkan itu.
Tengok bahasa ulama dalam sebuah mahfuzat, dalam sebuah maqalah, at-ta'allumu fis sighari kan naksi 'alal hajari wa at-ta'allumu fil kibari kan naksi 'alal ma'i. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua bagai mengukir di atas air. Mawana niki mumpung masih solah, masih fresh. Para bahasan ahli psikologi masih golden age, umur emas bidarin pelungguh niki. Paksa milu LKH, LHK, nggih? LPTQ, paksa milu ngaji, paksa. Nggih ibu-ibu, bila perlu pelungguh tiang selaput, pira berdua yang bija le balik. Bila perlu pelungguh niatan, nggih, selaput bija jari pelungguh tiang niki, wan harus sempat berajah Quran. Selaput. Napi-napi pun cita-cita, napi-napi pun yang jari, haruskan cita-citakan sebagai orang tua. Oh, selapu anak yang berdua 4 anak aku lemak padahal 5 berari. Yang berdua 4 anak selaput harus menghafal Al-Quran. Dakan sejus telujus ning kembe pokon uah mau irap aran apal Al-Quran. Nggih, para bahasan baru nyanyian niki ibu-ibu, nggih. Akan dipasangkan sepasang mahkota kepada kedua orang tuanya. Niki bukan hanya lagu, niki bukan hanya karangan, niki diambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam berbahasa oleh dalam sebuah kitab karangan Al-Imam An-Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam berbahasa, "Man qara'al Quran wa amila bima fih." Saya dengan sak baca Quran, hafalan Quran pun amalan Nabi searah oleh dalam Al-Quran, albasallahu liwalidayhi tajan yaumal qiyamah. Janji desida Allah era oleh jelo kiamat kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota. Mahkota yang bagaimana? Dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyutid dunya. Bahasa desida Rasul, mahkota niki bukan sembarang mahkota. Mahkota yang sinarnya lebih indah daripada sinar matahari yang kita lihat di dunia. Niki bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama zannukum liman amila bihadza. Berembe terus kira-kira kemuliaan kanak sang ngapal Quran. Mun kanak ngapal Quran dengan toa antebeng menu mahkota lebih indah dari cahaya matahari, nabi lagi nia sang ngapal Quran. Dengan toa mentiun tan kemuliaan, nabi lagi bija jarim pelungguh sang ngapal Quran. Kemuliaan di atas kemuliaan. Nikilah sebabnya di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam berbahasa, "Man syaghalahul Quran." Saya dengan saksi bukan diri nisi Quran. Wa zikri an mas'alati, dan selalu dia mengingat tentangku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berbahasa, "A'taituhu afdala mimma u'tiyas sa'ilin." Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia akan diberikan lebih afdal daripada apa yang diminta oleh orang yang sering berdoa tapi tidak pernah baca Quran. Nah, kalau bahasa nini dah tadi, dengan Al-Quran semua segi dalam kehidupan akan menjadi mudah. Nikilah maksudnya. Okay? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang membaca Quran menyibukkan diri dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang yang tidak suka membaca Al-Quran. Okay? Nah, mawana niki bapak-bapak, ibu-ibu, makin kan zaman milenial. Wikan da pelungguh haran zaman milenial, ibu-ibu. Zaman milenial niki bapak-bapak, ibu-ibu susah mengajar, mengarahkan bija jari. Tentu natun dek. Okay. Mawana niki alhamdulillah, adik-adik tiang niki adalah contoh, adalah bukti. Satu pesan tiang sebagai kakak kepada adik-adik. Adik-adik, dengar nggih, ada pesan dari seorang ulama besar. Namanya beliau adalah Fudail bin Iyad. Dalam sebuah kitab namanya Sautul Mimbar, beliau berpesan kepada kita semua.
di zaman milenial ini terutama. Beliau mengatakan la tastauhish turukal huda bikillati ahliha. Jangan pernah minder, jangan pernah malu, jangan pernah inferior, merasa sepi melakukan kebaikan di zaman milenial meskipun sedikit teman dan sahabat. Okay? Wala taghtarunna bikasratil halikin. Jangan pernah terpengaruh oleh banyaknya teman-teman kalian yang justru memilih jalan yang tidak baik. Fa innahu la tadurruki bikillati salikin. Karena sungguhnya kalian semua tidak akan ditanya tentang tanggung jawab kepada sahabat kalian, tapi kalian akan ditanya tentang amal kalian masing-masing. Nggih? Niki Bapak Ibu. Warbasen ini dah baru niki pandoan mungkin niki hafizah. Ada hafiz? Satu ada enggak? Ada tapi cuman juz 30, nggih. Niki Bapak Ibu, zaman makin niki terutama mendidik anak perempuan niki sangatlah susah. Betul atau benar? Betul. Betul atau benar ibu-ibu? Benar. Nggih. Alhamdulillah, tapi anak perempuan pelungguh niki menjadi hafizah. Karena kalau bukan karena pelungguh tiang niki paham agama, niscaya bija jarim pelungguh niki tidak akan menjadi seperti niki. Arak suku kisah bapak ibu-ibu. Bila ada kisahan ibu-ibu, arak suku kisah ibu-ibu ina-ina niki dek nuah berajah agama. Masih sak bajang dek nuah ngaji, buka HP TikTok doang goyang-goyang simbuyu. Nggih, dek nuah ngaji. Akhirnya ketika sudah menikah punya anak perempuan, mundeng ke tahun tan ya didik aja periri anak ibu-ibu niki. Nggih, akhirnya bertambah besar dewasa anaknya, ya lalu kuliah bijejarin niki sanindo niki. Bingung ina napi entan ya pesan anak adik ensandik pada marak niu. Nggih? Apa terus unin napi unin ina niki pesan tipa anak. Oh, gama anak. Zaman niki zaman milenial. Nggih? Pano mama sandik-endik. Enggak pesan ina bahasa ina niki. Lamun tersentuh si mama, jangan uni. Nggih? Lamun tersentuh imun mulai si mama dengan mama, ingat pesan ina, jangan uni. Lamun mulai tersentuh tubuh awak si dengan mama, berhenti uni. Yun pajar anak si dengan toak niki. Nggih? Ingat anak, lamun tegan iman jangan. Lamun tegan awak berhenti uni. Nggih? Pokon dendek milih tegan-tegan si dengan mama. Nggih hina siap. Akhirnya berangkatlah anak niki nggih ke kota. Kuliah le kota. Setahun berlalu pulanglah anak niki, anak perempuan niki ibu-ibu sudah dalam keadaan baktian. Belum menikah. Akhir datang terbalik ngaroh ina niki, ya Allah anak. Wah pesan melai angkat puk kena menu. Lamu ni teteketi si dengan mama. Mulai tetegan iman ni jangan uni. Mulai tegan awak berhenti uni. Angka ini gawe anak ke bahasa nina. Oh gambar ina sampun ke gawe ni ke. Lagu sama mama ni ke dua-dua sin tegan. Ben tegan iman, ben tegan awak. Dari sik sambung jangan berhenti uni. Jangan berhenti. Tegan iman doang jangan, tegan awak berhenti. Sedua-dua tegan jangan berhenti. Bung kejadian. Okay? Niki kanak nina, kanak mama yang dah benu ibu-ibu. Suka hantajah zaman makin niki. Okay? Lamun lain masih kodek melen suruh jok tepeki penok batur. Tajah sembayang inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahasa napal. Sungguhnya hidupku, matiku, solatku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku makin ya lamun dek solah motor, dek meli lampak sekolah, tatun-tatun dek. Ibu-ibu tatun-tatun dek. Pemberubah nangkin makin dari doa iftitah kanak mama. Kah nina solati.
inna Suzuki wa Mitsubishi wa Kawasaki wa Toyota wa Honda terbaru wa MotoGP lillahi ta'ala ya bahasan doa iftitah. Nggih? Alhamdulillah sekali lagi bahwa tiang kulungguh niki hadir tempat niki sebagai rangka apresiasi pelungguh tiang tipak biji jarim pelungguh. Nikilah yang diajarkan sunnatan hasanatan yang diajarkan oleh para sahabat, para ulama, para tabi'in. Salah seorangnya adalah Anas bin Malik. Dalam kitab At-Tibyan niki disebutkan, kana Anas bin Malik idza khatamal Qur'an jama'a ahlahu summa da'a. Lamun pokok Anas bin Malik khatam Al-Qur'an, setiap beliau menghatamkan Al-Qur'an, beliau mengumpulkan keluarga, bijojari, tetangga, selaput yang pun tena berkelor, pun tena berdoa. Nggih, alhamdulillah nikilah sunatan hasanatan yang pelungguh tiang niki ikuti pada siang hari niki. Kenapa? Karena bahasan ulama inna rahmatallah tatanazzalu inda khatmatil Qur'an. Sehingga rahmat Allah niki ya banjir, ya melimpah akan dicurahkan di mana? Di majlis yang mengagungkan Al-Qur'an. Contohnya adalah majlis pelungguh tiang pada siang hari ini niki. Satu lagi pesan yang paling penting buat adik-adik, nggih. Pesan yang juga disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat beliau Abu Musa Al-Asy'ari. Salah seorang sahabat yang terkenal hafiz, hafal 30 juz, qari, suaranya bagus luar biasa. Pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Musa Al-Asy'ari, "Ya Aba Musa, wahai Abu Musa, ta'ahadul Qur'an, pegang teguhlah Al-Qur'an itu, girang-girang murojaah, girang-girang ulangi hafalan pelungguh. Walladzi nafsu Muhammadi biyadih, karena sungguh demi Allah, demi Rasulullah, lahu wa asyaddu talfatan minal ibili fi ukuliha, karena sungguh demi Allah hafalan Quran itu lebih cepat lepas daripada ikatan yang ada pada unta." Nggih, aniki bahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika beliau menasihati sahabat beliau Abdullah ibnu Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah ibnu Umar, ya Abdullah ibnu Umar, innama mathalu sahibil Qur'an kamathalil ibilil mu'laqah, in a'adaha an amsakaha, in atlakaha zahaba." Sungguhnya orang yang menghafalkan Quran, hafalan Quran nike mara ibarat unta atau sampi atau bembek sak tegeteng. Lamun tegeteng kuat apalan, kuat murojaah, kuat ulang, niscaya hafalan niki akan tetap. Lagu sekali pelungguh acuhkan, ndem pernah ulangi, maka lararat pelai. Nggih, begitulah dengan juga hafalan Al-Qur'an. Pelungguh adik-adik makin niki hafal Quran, nggih. Nanti kemudian belajar tingkat berikutnya terus marbasan ini dah baru niki terus tingkatkan jumlah juznya, tingkatkan kualitasnya, nggih. Nah, sekarang mulai dari hafalan, besok mungkin tafsir, kemudian mulai menyampaikan balighu anni walau ayah, dan menyampaikan ayat yang dihafalkan itu diajarkan, nggih, kepada teman-temannya, diajarkan kepada masyarakat. Belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Sakalus supaya bisa menjadi dai-daiyah. Selain menjadi hafizah juga bisa menjadi daiyah. Amin ya rabbal alamin. Belajar bahasa, nggih. Jangan sampai pelungguh tiang niki tidak bisa bahasa, nggih. Bahasa Indonesia, bahasa Sasak. Marak cerita nih ibu-ibu, ampura nggih, ada cerita kan sikit. Ara tu bahasa dengan Lombok Barat. Labun sebut biah niki bahasa Lombok Barat biar. Ara papu-papu den tahu bahasa Indonesia. Bu sakit buit, nggih, hampura. Sugun biah. Lalu untuk rumah sakit bedait kancer dokternya orang Jawa, ndak bisa bahasa Sasak. Begitu sampai di rumah sakit teketuan si dokter, papu, nenek, kakek, sakit apa sih de? Tapi bahasa papu niki dia tahu bahasa Indonesia, sepelang doang tanpa bahasa Indonesia. Biar saya keluar urin papu niki.
Maksud bihan sugun. Biah niki bahasa Lombok Barat biar. Sakit apa sih dia biar saya keluar doang ini bapak-bapak niki. Nggih? Kenapa? Karena tidak bisa belajar, tidak pernah belajar bahasa Indonesia. Sebaliknya kita juga orang Sasak, jangan lupa, jangan acuh belajar bahasa Sasak halus adik-adik. Nggih? Jangan sampai seperti cerita Tuan Guru, wallahu alam ini adalah kisatun waqi'iyun atau tidak, kisah yang nyata atau tidak. Ibu-ibu Arab Tuan Guru tundang sile sopo jelo telu lin layatan. Nggih, pagi, siang, sore telu lin layatan Tuan Guru niki. Mutulin layatan di luar tepeng bekelor. Arahnya dengan layatan kan jarangan tepeng bekelor. Tetun-tetun deh ibu-ibu. Ibu-ibu ngantok nih ibu-ibu. Tuan Guru niki telu lin tundang lalu layatan. Mun setelu-telu niki den luar tebeng bekelor ngerokok Lombok Tengah Tuan Guru. Akhirnya lek undangan sakeempat lek jelo niki tundang jok lauk. Lauk niki ya mungkin bagian keruak jaruaru lah ya. Akhirnya di bagian niki undangan sakeempat niki ye ton tebeng bekelor Tuan Guru niki. Satu solah. Searan dengan lapah kan Jumatik nuwatal sembeh selapu. Akhir demen sadangan, demen satu lahap mai pengelor Tuan Guru niki ibu-ibu. Lagu beduin semet tebel lalu. Akhir sehingga semangat lalu bersuap Tuan Guru niki lapah lalu. Mau kemarian lah sekip bewet le semet. Nggih. Peserminan si Ipin balik ya Allah bewet le semet Tuan Guru. Bingung mangkin bentan ya barak Tuan Guru niki entan searak bewet oleh semet. Sementara ndek tahu bahasa Sasak halus bewet kaca semet. Napi bahasa Sasak halus bewet. Napi bahasa Sasak halus semet. Deng ketahuan ibu-ibu niki bingung. Kebara enaknya dek tahu bahasa Sasak halus. Ndek kebara barat Tuan Guru tiam lila nyuk jamaah. Akhirnya paksa diri ibu-ibu niki. Nggih. Ipin balik niki Tuan Guru ampura nggih. Napi ara bewet bulun cucuk pelungguh bahasa. Bulun cucuk bahasa ibu-ibu niki. Parang kesemet niki kasaran si bulun cucuk. Nggih. Nauzubillah, summa nauzubillah masyaallah nggih. Anikilah ibu-ibu. Jadi pentingnya belajar bahasa Sasak, bahasa Indonesia adik-adik supaya nanti bisa menjadi pendakwah. Menjadi pendakwah dengan modal ayat-ayat yang sudah dihafal itu adalah modal yang sangat bagus. Nggih. Nah, ibu-ibu pelungguh mangkin niki papu-papu tiang, pelungguh handara sanggup pada menghafal. Pelungguh genem-genem minimal pada ngerengah. Lamun pelungguh ndek sanggup mace, rengah kereng-kereng rengah bija jarin pelungguh ngaji. Nggih. Saya enggak gembe, saya enggak bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, man istama'a ayatan min ayatillah. Saya dengan sak genem rengah dengan ngaji meskipun satu ayat kanat lahu nurun fi qabriha. Sungguhnya Allah akan memberikan cahaya kelak di alam kuburnya meskipun hanya ngerengah. Nggih. Mohon niki bapak-bapak ibu-ibu kerang-kerang pelungguh tiang nggih hadiri pengajian mantan niki kereng pelungguh dengah ayat Al-Qur'an nggih le balik kerang-kerang pelungguh simak bija jarim pelungguh nggih dengah bacaan Quran betul dengan ngaji milu endah ngaji. Alhamdulillah niki jamaah ibu-ibu banyak yang hadir karena memang majelis mingguan. Adik-adik sering-sering hadir yang aliyah sanawiyah juga nggih hadir betul dengan ngaji hadir nggih. Sampai jam pira-pira pokok engkah sampai tengah malam doang. Nggih. Engkah sampai tengah malam laun besiaan Tuan Guru Ustaz sang ngajahan niki kancing senina sebinian. Abura niki mamida. Ada kisah kan? Ada kisah Tuan Guru niki bapak-bapak ibu-ibu. Terakhir nggih, kisah Tuan Guru, arah sopo Tuan Guru berdua bejangkap dua sebinian. Ibu-ibu, kawan pelungguh demadu. Kayun pelungguh demadu arak Tuan Guru berjangkep 2 kali. Seninen sak kedua niki nikah siri. Jadi seninen sak pertama nding ketahuan. Nggih.
Mu setiap giliran Senin sak kedua, den uah ke tahun Senin sak pertama. Lagu den uah mele mari tuan guru niki lek balen Senin sak kedua. Pokok nuah jam-jam 10 jam 11 ulek nuah pelai larat ke balen Senin sak pertama. Setiap ulek telat tuan guru niki pasti ketuan Senin kembek de ulek telat kakak katuan basen Senin sebinian. Napi jawab tuan guru niki, oh pondok lalu pertanyaan lek jamaah bahasa. Bilang ulek telat, pokok den wah milih mari tuan guru niki. Takut ente ketawa. Ye dah nguning berjawab lamun tekuan ketuan si sebinian. Luwek lalu pertanyaan jamaah. Musuh waktu ibu-ibu. Tuan guru niki ye kepirman. Lek balen Senin sak kedua. Azan subuh. Azan subuh mu ngase tuan guru niki tinjot kemelas. Dia wah milih mari lek balen Senin sak kedua mu ternyata wah subuh pun ngase. Mai lalu istirahat tuan guru niki. Akhir dia merengah azan subuh nyerepak tuan guru niki. Ben selabek selapu apa sih pasang kereng, pasang tangkong. Selabek imamah pun pelai rarat tiba gedeng Senin sebinian sak pertama. Demen datang ke begedengan Senin sak pertama niki ibu. Munden ketuan di Senin sak pertama niki. Padahal tumben telat. Den ketuan lagu si sebinian. Kembali bermain sebinian cengik doang. Cengik kemo sebinian. Angkat tumben lalu di beketuan. Au api ketuan. Oh ni. Kembali di beketuan. Menurut pertanyaan jamaah baru info telat aku ni bahasa tang guru niki. Oh, penuh pertanyaan jamaah. Allah menunjuk tamu ke kamar. Arak kaca, pun berkaca tu kat tuan bahasa. Kembik menu. Allah bertamu ke kamar tu berkaca. Bahasa sebinian. Sulun sorong yang semamu julung kaca dalam kamar. Dia menganjeng tuan guru niki ibu. Nganjeng tegak lek julun kaca. Mun tinjot kemelas. Nggih, bengereneng angkong malik. Kembik mu ternyata salah sin kolok lek toa parang ke selabek sorban mu ternyata kutang Senin sak kedua ampura nggih ya sin selabek berapa bapak kira-kira lamun pelungguh niki kejadian legar tak auzubillah wah singkatnya bapak ibu-ibu nggih nikilah jadi dengan acaranya wisudawan dari Bijajari bayi baluk pelungguh tiang niki semoga bisa menjadi pengingat tazkirah tiba pelungguh tiang nggih tentang pentingnya Al-Qur'an niki. Bil khusus sebentar lagi pelungguh tiang akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Semoga tiang pelungguh dipanjangkan umurnya dalam sehat, afiat sehingga bisa menjalankan ibadah di bulan suci dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Terakhir baru niki doa, nggih. Yang sampaikan ada satu hadis tentang keutamaan doa. Ada seorang sahabat tabi'in niki, nggih. Pepasangan Hamid bin Al-A'raj, seorang tabi'in yang disebut siqat oleh Al-Imam Ad-Darimi. Beliau menyebutkan bahwa man qara'al Qur'an thumma da'a ammana ala du'aihi arba'u alfi malakin. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an kemudian setelah membaca Al-Qur'an dia berdoa, maka doanya niki akan diamini oleh 4.000 malaikat. Nggih? 4.000 malaikat. Sila yang pelungguh berdoa, nggih, dengan doa pusaka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakkihna wa fakkih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil kutri untha wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla azkiya ulama nazo bil khairi wa nufa kulla syar Rabbana aslih lana kulla syun
وآكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرما ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن انصرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كوفا سباهت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كوفا سباهت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامير ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم ارحمنا وبالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا أو نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم رحمة واسعة واغفر لنا بمغفرة جامعة يا مالك الدنيا والآخرة يا ذا الجلال وذا المغفرة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما اللهم ارحمنا واحفظنا وبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان في صحة وعافية ظاهرا وباطنا ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسير أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين والله الموفق والهدي إلى سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada seluruh jamaah, sebelum ditutup, Tiang sampaikan sebuah berita duka. Baru saja telah meninggal dunia semeton kita, saudara kita Inak Muhtar Gerumpung. Baru saja pas mulai acara. Mudah-mudahan keluarga dekat segera merapat ke tempat duka. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, marilah kita tutup acara ini dengan bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.